Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerti agar kami dapat melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Sabtu 17 Mei 2025 dari Galatia pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ke-16 hingga 26, dan ayat pembimbing renungan ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebahagiaan adalah idaman setiap insan manusia. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, banyak hal yang harus ditempuh dan dilakukan. Itulah yang disebut dengan proses. Ketika proses itu dapat kita jalani dan lewati, maka itulah yang dikatakan dengan keberhasilan hidup. Dan kita mengetahui dan harus mengakuinya, dalam menjalani proses hidup itu penuh dengan lika-liku yang harus kita jalani. Namun sebagai orang Kristen tentu kita menyadari apa yang harus kita perbuat. Karena hidup ini tidak lepas dari pengaruh kedagingan dan pengaruh roh. Jikalau proses perjalanan hidup kita dipenuhi dengan gaya hidup dalam kedagingan, tentu pastinya akan mendatangkan malapetaka. Namun sebaliknya, apabila proses perjalanan hidup kita diisi dengan buah roh, maka yang ada adalah sukacita dan kebahagiaan. Kenapa? Karena tentunya di dalamnya roh Allah bekerja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pengajaran dari Rasul Paulus yang diberitakan kepada jemaat Galatia, agar jemaat Galatia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Paulus menuliskan hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Namun faktanya orang percaya setelah menerima keselamatan mengalami hidup yang berjalan bersama Tuhan, membuat dirinya hidup kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Hatinya adalah baik dan dia tidak akan pernah suka melakukan kejahatan, terlebih lagi menyakiti orang lain. Tentu karakter hidupnya penuh dengan kebaikan dan membuat dan menghadapi orang lain dengan kebaikan pula. Ia juga penuh dengan rasa cinta, kasih, dan peduli terhadap orang lain, dan selalu berusaha menjalin hubungan yang baik untuk menciptakan damai sejahtera, termasuk dengan sikap yang lemah lembut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menganugerahkan buah roh dalam hidup kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia begitu peduli dalam hidup kita. Bagaimana untuk kita saling mengasihi, hidup dalam buah roh, sehingga hidup kita sebagai orang percaya bermakna dan berguna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Rasul Paulus ke jemaat Galatia demikian juga dalam hidup kita. Marilah kita hidup dalam buah roh, sehingga kehidupan kita menjadi kemuliaan dan nama Tuhan
semakin dipuji dan dimuliakan. Berbuatlah dan hiduplah seturut dengan kehendak Allah, karena akan mendatangkan sukacita untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Hidup dalam roh adalah harapan dan keinginan Tuhan bagi setiap orang percaya yang telah diselamatkan. Ajari kami Bapa, untuk kami tetap berpegang teguh akan ajaran-Mu, hidup dalam buah roh, dan di tengah-tengah kehidupan kami dan sesama kami. Ampuni dosa kami. Kami mau beristirahat di malam ini, berkati kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.